Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Salam Gumai dari kelas MPI 4B1. Di video ini saya akan memenuhi tugas statistika praktikum, yaitu untuk menganalisis tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan menggunakan analisis frekuensi and percentage dan menghitung means and range dari data yang diberikan. Oke, untuk tingkat kepuasan sendiri diberi lambang SAT dan tingkat keinginan sendiri diberi lambang IMP. Nah, untuk scoringnya sendiri itu ada 1 sampai 5, di mana 1 sangat tidak penting atau tidak puas, 2 sangat 2 2 itu tidak puas atau tidak penting, 3 cukup puas atau cukup penting, 4 penting atau puas, 5 sangat penting atau sangat puas. Oke, pertama-tama kita buka datanya. Di sini saya sudah memiliki raw data di mana SATQ 1 sampai 7 ini merupakan tingkat kepuasan, sedangkan IMPQ 1 sampai IMPQ 7 ini merupakan tingkat kepentingan maksud saya. Nah, untuk instruksi kerja yang pertama itu adalah memberikan keterangan values pada variable view SPSS. Nah, kita akan pergi ke variable view. Di sini sudah saya berikan nama semua. Cara memberikan values adalah dengan klik label 1 dan di sini kita tulis sangat tidak puas karena ini SATQ ya. Kita klik add. Selanjutnya kita isi nomor 2, kita klik tidak puas, add. Nomor 3 kita klik cukup puas, oke, add. 4 kita puas, add salah. Dan nomor 5 labelnya itu sangat puas, add, klik oke. Instruksi kerja yang kedua itu buat tabel frekuensi setiap indikator kepuasan dan kepentingan. Dan tabel instruksi ketiga adalah buat grafik batang melalui frekuensi indikator kepuasan dan layanan. Nah, caranya itu kita pergi ke data view. Selanjutnya kita klik analyze descriptive statistik. Ini untuk mengerjakan instruksi kedua dan ketiga ya. Klik frekuensi. Kita pindahkan semuanya ya ke situ, ke kanan dari kiri ke kanan. Klik chart, pilih bar chart karena diagram batang yang pertama ya, tentang frekuensi, klik continue dan checklist display frekuensi table. Klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tabel indikator serta bar chartnya sudah ada dari semua indikator yang diberikan ya. Nah, untuk instruksi selanjutnya kita adalah coba buat grafik lingkaran pada tabel frekuensi. Nah, untuk grafik lingkaran caranya hampir sama, itu analyze descriptive statistik frequencies, pindahkan semua. Chart yang membedakan adalah di checklist adalah pie chart dan chart values-nya adalah percentage, dikarenakan pie chart itu menekan persen ya untuk membagi bagian-bagiannya. Nah, untuk display tabel sudah nggak usah karena kan kita tadi udah dapat tabelnya tuh. Klik OK. Dan di sini akan muncul diagram pie atau diagram lingkaran dari
SAT Q1 sampai IMP Q1, Q7 maksudnya. Oke, instruksi selanjutnya adalah lakukan analisis frekuensi and percentage pada tabel kepuasan kepentingan layanan. Oke, untuk tabel analisis percentage dan frekuensi kita bisa lihat dari ini ya. Kita ambil satu contoh aja biar tidak makan waktu banyak. Nah, di indikator pertama SAT Q1 bisa kita lihat frekuensinya 2, 24, 4, dan totalnya 30 yang mengatakan cukup puas, puas, dan sangat puas. Nah, ini adalah frekuensi dari indikator pertama SAT-Q1. Tidak ada yang mengatakan sangat tidak puas dan tidak puas ya. Untuk persentage-nya kita bisa lihat di sini ada 6,7, 80, dan 13. Ini dalam bentuk persen semua ya. Jadi kita bisa melihat pada diagram batang SAT-Q1 di mana ini ada frekuensinya sudah tergambarkan serta dari data indikator tersebut. Dan untuk di diagram pie-nya kita sudah bisa melihat persentasi yang tadi kita dapatkan yaitu 6%, 80%, dan 14%. Begitu merupakan analisis frekuensi and percentage menggunakan diagram. Oke. Untuk instruksi selanjutnya, instruksi 6 yaitu menghitung MEAN pada setiap indikator kepuasan dan kepentingan. Nah, untuk cara ini saya menggunakan Excel. Ketika kita menghitung MEAN, maka kita ketik MEAN. Lama-lama klik sama dengan average, buka kurung, kita blok semua angka yang ingin di rata-ratakan, klik, tutup kurung, dan enter. Di sini kita bisa kita scroll atau drag ke samping di bagian pojok kanan bawah untuk mendapatkan rata-rata yang lainnya. Nah, untuk semua ini kalau mau dibulatkan bisa menggunakan tombol yang di sini biar angkanya lebih mudah dipahami. Oke, ini merupakan analisis perhitungan means ya maksudnya. Oke, dan selanjutnya adalah hitung overall mean score pada kepentingan. Nah, overall mean score merupakan rata-rata dari mean semua indikator ya. Jadi kita bisa ketik di sini OMS atau overall mean score. Klik sama dengan average, buka kurung, kita blok semua yang ini, klik enter. Nah, OMS pada indikator kepuasan adalah 4.0 ya, 4,0 atau untuk OMS yang tingkat kepentingan sama aja, kita klik sama dengan average, buka kurung, kita blok semua, enter. Dan average untuk OMS yang kepentingan ini 4,5. Itu merupakan hasil perhitungan overall mean score. Dan selanjutnya kita punya instruksi buat kelas interval dan range interception means dari setiap indikator kepuasan. Nah, kelas intervalnya ini merupakan ini tingkat kepuasan yang tadi kita tulis sebelumnya juga. Kita kelas dulu. Nah, seperti ini. Kita tinggal copy paste saja data penulisan ini, kelas intervalnya.
Control paste di sini ya. Kita rata kanan, dan yang sangat pentingnya ini kepentingannya control paste di sini rata kanan. Nah, untuk kelas intervalnya ini cara pembuatan perhitungannya adalah kita bisa lihat dari nomor langsung ya, dan ini ada nilainya, jadi kita bisa cari tahu. Yang sangat tidak puas itu tidak ada 0. Tidak puas 0, cukup puas ada 1, ini 3,9 cukup puas ya. Ada 2, 3,8. Dan yang puas itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5, dan sangat puas tidak ada. Dari totalnya 7. Ini totalnya harus 7 karena indikatornya cuma ada 7 ya, teman-teman. Nah, untuk ini yang tingkat kepentingannya ini sangat penting tidak ada, tidak penting tidak ada, cukup penting tidak ada, penting semua, dan sangat penting tidak ada. Jadi totalnya juga 7. Nah, berikut ini merupakan kelas interval antara tingkat kepuasan dengan tingkat kepentingan ya. Selanjutnya ada instruksi. Lakukan analisis means and range untuk setiap indikator kepuasan dan kepentingan layanan. Oke, untuk ini caranya adalah kita bisa melihat langsung dari means-nya ini. Nah, kita bisa langsung kasih kesimpulan untuk means-nya berapa ini. 4 itu adalah puas. Bisa di-copy langsung. Paste. Dan ini 3,9 dalam cukup puas. Di Ctrl C dan bisa di paste. Untuk yang tingkat kepentingan itu nilainya di atas 4 semua ya. Jelas dalam skornya itu penting. Jadi kita bisa paste. Nah, semuanya penting. Nah, ini merupakan analisis means-nya itu ya. Menggunakan tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan. Oke, yang ke-10 ada lakukan analisis means and range untuk tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan. Nah, untuk nomor 10 ini kita bisa lihat langsung dari OMS-nya. OMS-nya ini untuk tingkat kepuasan itu 4. Jadi kesimpulannya puas ya berarti ya. Jadi indikator tingkat kepuasan menyatakan bahwa data raw pada tingkat kepuasannya itu nilainya puas, atau karena dia berada dalam poin skor 4. Nah, untuk yang tingkat kepentingan ini nilainya penting juga karena dia datanya 4,5 dan poin skornya berarti di 4, yang dimana itu penting ya. Jadi sekian video analisis frekuensi and percentage menggunakan diagram grafik serta perhitungan means and range serta analisisnya. Sekian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.